Pada 15 Agustus tahun 1945, tepat di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Selamat malam. 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 Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Apa itu, Bun? Barusan, saya bersama Sultan Syahrir mendengarkan berita di radio BBC London. Negara Jepang sedang mengalami bom di daerah Nagasaki dan Hiroshima. Berarti kondisi kita sedang penuh kekuatan, Bu. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan tersebut. Kita harus memanfaatkan dengan baik keadaan itu untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Ucap Bang Daris benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan negara. Maka dari itu, kita harus meminta diproklamasikan besok tanggal 16 Agustus tahun 45 kepada Soekarno dan Bung Hatta. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Subantri, Samsi, Buntaran, Suitro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, saudara? Mari masuk. Bung, di mana Soekarno? Oh, dia sedang di dalam. Memangnya ada apa? Begini, Bung. Tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua para pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Bunda Luis memang benar, akan tetapi hal ini harus direncanakan dan diputuskan dulu oleh PPKI. Namun Bung Karno dan Bung Hatta harus memutuskan segala hubungan apapun dengan Jepang. Karena kemerdekaan adalah hak rakyat, Bung, bukan hak Jepang. Maka kami datang ke sini untuk mendesak agar proklamasi dilaksanakan besok, tanggal 16 Agustus tahun 45. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saudara sekalian, apa pendapatnya tentang hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal ini sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Oke, baiklah. Pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI yang akan membicarakan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini.
Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di Asrama Baperpi, Cikini, 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanso Singgih, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan dari Darwis dan Rana, setelah bertemu Bung Hatta dan Bung Karno, sepertinya golongan tua menolak untuk menuruti kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Jadi kita harus mencari solusi untuk masalah ini. Benar sekali. Apakah kalian ada saran? Bagaimana jika mengasingkan Ir Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Agar mereka tidak terpengaruh dari Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, satu kota di Karawang? Para pemuda pun menyetujui ide Sudanso Singgih tersebut. Tepat pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta, di bawah pimpinan Sudanso Singgih. Ayo ikut kami ke Rengas Dengklok. Tidak, saya tidak mau. Ayo ikut saja. Tidak. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Untuk apa kita dibawa kemari? Jadi begini, sebelumnya kami mohon maaf jika kalian terpaksa dibawa kemari. Kami tak ingin menunggu lama untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangan kembali. Mohon bersabar, Bung Sukarni. Kami tahu para golongan muda sudah tidak sabar. Namun semua perlu waktu. Benar sekali, kami pasti akan mengusahakan dengan secepatnya. Saudara sekalian, tidak usah khawatir dengan semuanya. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanso Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan menyampaikan pada rekan-rekan tentang rencana proklamasi. Terima kasih banyak, Saudara Soekarno. Jadi, bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju jika proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Maka sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti Burhanuddin Muhammadiyah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri datang kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maida. Yang di sana sudah ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah kita tidak ada kesempatan lagi untuk ke kediaman Laksamana Maida? Saudara Soekarni benar. Kita tidak ada perjanjian untuk di rumah Laksamana Maida.
terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan dari pemerintah Jepang. Maka dari itu, kami mohon dengan sangat kalian datang dari Burundi. Minimal perwakilan dari kalian saja. Baiklah, kami akan datang. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida tersebut. Pada malam itu, para pemuda dan golongan tua berunding tentang kemerdekaan yang akan Indonesia dapatkan tanpa campur tangan oleh Jepang. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya mereka akan membuat proklamasi yang mengartikan bahwa Indonesia sudah bebas dari jajahan Jepang. Jadi bagaimana, Bung? Ya, kami sudah memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus. Tidak, itu terlalu lama, Bung. Bagaimana jika besok? Kita tidak bisa menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Nanti kita akan ditangkap oleh negara Jepang. Benar juga. Kalau begitu, sekarang juga kita akan menyusun teks proklamasi. Bung, biar saya yang mengetiknya. Baiklah kalau begitu. Neng, kamu yang jadi benderanya ya? Ya, Mas. Pada malam itu, para pahlawan menyusun proklamasi. Ibu Fatmawati menjahit bendera dengan begitu tulusnya. Mereka tak kenal lelah untuk meraih kemerdekaan. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana dengan Sukarni? Tidak, bagaimana dengan anggota PPKI? Menurutku, tidak ada yang pantas lagi untuk menandatanganinya, kecuali Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah kalau begitu, jika itu yang kalian mau. Beritahu seluruh wilayah bahwa hari ini tanggal 17 Agustus pukul 10 kita akan mengadakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah malam yang panjang itu, para pahlawan pulang dan beristirahat sebentar sebelum upacara dimulai. Akibat kelelahan, Soekarno ternyata jatuh sakit sebelum upacara bendera. Dengan setia, Ibu Fatmawati selalu berada di sampingnya. Akan tetapi, Bung Karno pada saat itu sangat lelah hingga tidak bisa bangun. Namun, saat Soekarno mendengar bahwa Hatta sudah datang, dengan ajaibnya, Soekarno dapat terbangun dan meminta Ibu Fatmawati untuk menyiapkan bajunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Soekarno-nya ada di dalam? Ada, sebentar saya panggilkan. Baiklah. Kang, Bung Hatta sudah datang. Bisakah Neng membantu untuk bersiap? Mari saya antar. Terima kasih. Saya mendengar bahwa Anda sedang sakit. Lalu, apakah upacaranya tetap akan dilaksanakan? Iya, tetap laksanakan saja. Jangan hanya karena aku sakit, upacara proklamasi kemerdekaan tidak jadi dibacakan. Baik kalau begitu, biar saya tunggu di luar. Insinyur Soekarno keluar dengan baju setelan putih kebanggaannya.
dan Muhammad Hatta yang selalu setia di sampingnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lurus, haluan kanan, jalan. Itulah kisah proklamasi yang sudah kami singkat agar lebih dimengerti oleh para penonton. Agar para penonton dapat mengerti seberapa besar pengorbanan para pejuang agar mendapatkan kemerdekaan Indonesia.